semuanya, perkenalkan nama saya Carolina Jeswijaya, umur saya 12 tahun, kelas 8. Saya berasal dari Paroki Santo Mikael Indramayu. Hari ini aku mau bercerita sama temanku sih. Nih, namanya Bubblegum. Dia sebenarnya sumber ceritanya. Aku aja nih baru tahu loh dari Bubblegum. Kata Bubblegum, cerita di balik lagu Anak bungsu pergi ke negeri orang. Ada ceritanya ternyata teman-teman. Aku aja baru tahu loh. Apakah kalian juga baru tahu? Untuk mencari tahu ceritanya kayak gimana, langsung aja yuk kita dengerin cerita dari Bubblegum dan aku. Nah, sebelum mulai, kalian duduk dulu ya, siap-siap nih. Karena Bubblegum mau mengadakan pojok dongeng bersama Carolina Jeswijaya. Tuh pojok dongengnya. Ini aku buat studionya bareng Bubblegum. Keren banget kan? Semoga kalian suka ya sama studio kita. Nah, langsung aja yuk kita dengerin dari Bubblegum ini. Dia mau memperkenalkan diri dulu nih. Halo teman-teman, namaku Bubblegum. Kalian sehat-sehat aja kan selama di rumah aja? Aku sedih banget jujur ya, karena teman-teman aku baru oprol balasan dan bahan lengkap ini sekarang sibuk, jadi nggak bisa temenin aku cerita teman-teman. Kalau kalian nggak tahu, aku ini dari Powerpuff Girl. Kalian pasti sering banget ya nonton ceritaku. Hari ini aku mau bercerita sama kalian tentang anak bungsu yang hilang. Kalian tidak tahu kan lagunya? Biasanya pasti kalian dengerin di lagu sekolah minggu atau di sekolah kalian. Hari ini aku mau bercerita tentang makna di balik lagu tersebut. Langsung saja yuk kita bercerita. Oke teman-teman, aku jagain di backstage aja ya. Nanti yang perform ini dia sama aku cuma suara aja. Nanti dia bakal perform ya. Nah, langsung aja yuk kita buka tirainya dulu. Oke, udah aku buka. Ini aku agak geser sedikit lagi supaya bisa berluasa ya kalian lihatnya. Udah kelihatan? Oke, langsung aja yuk kita mulai mendengarkan cerita dari Bubblegum. Suatu hari, Yesus sedang bercerita kepada murid-murid dan orang-orang yang mengikutinya. Yesus berkata, ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Ini adalah ayah. Ini adalah anak sulung. Dan ini adalah anak bungsu. Saat itu, setelah mereka sedang makan, anak bungsu ini berkata kepada ayahnya, Ayah, berikanlah aku hartamu. Aku ingin pergi ke negeri orang. Kumohon berikanlah hartamu itu. Akhirnya ayahnya memutuskan untuk membagi-bagikan uang atau hartanya kepada anaknya tersebut, karena anaknya ini sudah menangis-nangis dan rengek-rengek. Jadi diberikanlah uang dan hartanya kepada anak bungsu. Setelah itu anak bungsu beranjak untuk pergi dari rumahnya, melewati hutan untuk pergi ke kota. Dia berjalan dengan semangat karena ia ingin pergi ke kota dan bebas dari semua perintah ayahnya dan menghabis-habiskan uangnya. Teman-teman, apakah kalian tahu kalau misalnya dia ini pergi ke kota untuk menghambur-hamburkan uangnya dan berfoya-foya? Ya teman-teman, jadi dia ini nanti bershopping-shopping itu guys. Kalau misalnya shopping-shopping kan gak bagus, apalagi kalau sering-sering. Nah dia ini shopping sampai uangnya jadi habis teman-teman. Dia pergi berbelanja, membeli ini dan itu. Selain itu, dia juga pergi untuk berjudi. Dia pergi berjudi teman-teman. Berjudi itu kan tidak baik. Kalau kalian jangan suka berjudi dan shopping banyak-banyak ya. Nanti uangnya habis dan dosa loh. Nah, ternyata setelah dia berjudi dan
babi. Dia jadi miskin karena sering berbelanja, berfoya-foya, dan bercuti. Dia ingin sekali makan. Dia sangat lapar sekali. Dia memutuskan untuk pergi mengisi perutnya dengan napas babi. Dia sangat lapar sekali sebenarnya, ingin makan makanan babi. Waktu rasanya gak enak, dia ingin sekali makan. Saat itu, ia menyadari bahwa dia telah berdosa pada ayahnya. Dia berkata, Bapakku berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata padanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Dan karena aku sebagai seorang upahan Bapak, kata anak itu sambil menangis dalam hatinya. Setelah itu, dia memutuskan untuk pergi pulang ke rumah ayahnya. Tak jauh dari penglihatannya, ayahnya sudah menunggu. Ayahnya melihat anak itu sedang berjalan untuk kembali ke rumah. Ayahnya sangat senang dan berlari hingga memeluknya sambil menangis karena terharu. Anakku kembali, anakku kembali. Anaknya berkata kepada ayahnya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, kepada penjaga rumahnya, Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin jarinya dan sepatu pada kakinya. Diberikanlah ia sepatu, cincin, dan tak lupa juga jubahnya yang sangat mewah. Ayahnya memasangkannya kepadanya jubah yang sangat mewah itu di atas pundaknya. Pakailah ini anakku. Dipakaikanlah jubah terbaik di sana. Anaknya pun begitu senang walaupun ia merasa ia ini sangat tidak baik kepada ayahnya. Ia sangat buruk kepada ayahnya. Lalu ayahnya berkata lagi kepada hamba-hambanya itu, Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan melarilah kita makan dan bersuka cita, sebab anakku ini telah mati dan hidup kembali. ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulialah mereka bersukaria. Mereka mengadakan pesta yang begitu besar, mengundang semua hamba-hambanya untuk pergi ke pesta. Anak bungsu pun sangat senang dan ayahnya juga sangat senang. Orang-orang juga ikut senang. Mereka makan, mereka bersenang-senang dan makan makanan yang enak, teman-teman. Tapi anak sulung kembali dari pulang bekerja di ladang. Anak sulung ini bekerja sebagai petani di ladang, teman-teman. Betapa terkejutnya ketika ia pulang dari rumah melihat semuanya sudah ramai dan sedang berpesta. Ketika mengetahui dari salah satu hamba ayahnya, ia sangat marah karena ternyata ayahnya mengadakan pesta besar-besaran untuknya, untuk adiknya sendiri. Tapi dia merasa, apa sih, selama ini aku yang bekerja, kenapa dia yang harus mendapatkan semua ini, seharusnya aku. Dia berkata, ada apa sih dengan ayah ini? Mengapa dia yang diberikan semua ini? Mengapa dia diberikan pesta dan merayakan kepulangan dia, sedangkan aku yang sudah bekerja di ladang mati-matian untuk memberikan ia
upah dan uang semuanya kepada bapakku ini. Tapi mengapa dia memberikan semua ini kepada adikku yang jahat dan telah berfoya-foya dan mengambil harta ayahku? Tak sadar, ayahnya mendengar semua percakapan itu dan berkata kepada anak sulungnya itu, "Janganlah berkata seperti itu, ayah juga menyayangimu. Tapi anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Dia telah hilang dan dapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria bersama-sama. Walaupun anak sulung ini masih sedikit kesal. Inti atau moral dari cerita ini adalah janganlah iri hati, tetaplah berbuat baik, hormati ayah, ibu, atau semua orang tua yang ada di keluargamu teman-teman, supaya kalian hidup bahagia dan bersukacita. Nah, sekian dulu ya. Makasih buat yang udah nonton. God bless you all. Bye.